Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar vektor-vektor khusus ya. Nah, yang pertama itu ada vektor posisi. Suatu vektor A yang bertitik awal di O 0,0 dan titik ujungnya di A, X, Y. Nah, itu disebut vektor posisi dari titik A. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Vektor posisi dari titik A 2,3 adalah vektor A 2,3 atau vektor A 2,3. Nah, jadi ini nulisnya itu ke kolom ya, ke bawah gitu ya. Ini secara baris gitu, ke samping 2,3 gitu ya. Kemudian ada vektor 0. Vektor yang panjangnya 0 disebut vektor 0 dan dinotasikan dengan 0 atau O yang dicetak tebal gitu ya. Dalam R kuadrat atau dalam dua dimensi, dalam vektor dua dimensi gitu ya, vektor 0 mempunyai komponen-komponen 0,0 atau O di titik 0,0. Vektor 0 itu tidak mempunyai arah yang jelas, tapi sekalipun demikian vektor 0 disepakati sebagai suatu vektor. Nah, jadi vektor 0 itu dia nggak mempunyai panjang atau besar, kemudian nggak punya arah. Nah, tetapi para ilmuwan matematika itu disepakati bahwa hal tersebut itu vektor gitu. Nah, jadi vektor 0 itu kemungkinan akan muncul sebagai hasil dari operasi aljabar vektor. Nah, tapi nanti tuh di operasi aljabar vektor tuh ada ya. Nanti kita akan bahas di video ini ya. Di sifat-sifat operasi aljabar vektor. Nah, selanjutnya ini ada vektor satuan. Nah, jadi suatu vektor yang panjangnya satu satuan disebut vektor satuan. Setiap vektor yang bukan vektor 0 mempunyai vektor satuan. Nah, jadi vektor 0 itu nggak punya vektor satuan ya, karena dia kan nggak punya panjang dan besar ya. Nah, jadi vektor satuan dari vektor A ya, misalnya A1, A2 adalah gitu ya. Nah, ini vektor satuan dari A, jadi ini tuh A tuh vektor A-nya ya, vektor posisinya per panjang vektor atau 1 per panjang vektor kali ini tuh vektor posisinya ya, A1, A2 gitu ya. Kalau yang ini mah dilambangkannya X, Y, di ini A1, A2 ya, sama aja. Nah, misalnya seperti ini. Vektor satuan dari A 3,4 adalah, nah, jadi 1 per akar, ini kan panjang vektor ya, jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, ini posisinya ya di 3,4, jadi sama dengan 1 per akar 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat atau 4 pangkat 2 itu 16 ya, jadi 1 per akar 9 tambah 16, 3,4 sama dengan 1 per 5. Nah, ini 5 dari mana? Dari sini ya, akar 9 tambah 16 ya, 9 tambah 16 kan 25, jadi akar dari 25 itu 5. Nah, jadi vektor satuan dari vektor A 3,4 itu adalah 1 per 5 kali vektor posisinya 3,4 ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada vektor basis. Nah, vektor satuan yang saling tegak lurus disebut vektor basis ya. Vektor satuan yang saling tegak lurus itu dia mempunyai besar sudut 90 derajat ya. Nah, di dalam vektor dua dimensi itu terdapat dua vektor basis, yaitu vektor I misalnya itu di 1,0 dan vektor J di 0,1. Kedua vektor ini saling tegak lurus dan terletak pada sumbu koordinat kartesius. Nah, jadi seperti ini ya. Dia saling tegak lurus, jadi dia tuh membentuk sudut 90 derajat tuh. Seperti ini. Vektor I 1,0, vektor J 0,1. Dia membentuk tegak lurus ya, dan membentuk sudut 90 derajat ya di sini nih. Nah, gitu. Nah, jadi itu untuk vektor basis ya. Jadi vektor basis itu adalah apa? Iya, vektor satuan yang saling tegak lurus.
Nah, ini selanjutnya operasi pada vektor ya. Jadi di vektor juga ada operasinya. Operasi ya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu ya. Nah, untuk penjumlahan ini ada beberapa metode ya. Yang pertama ini metode segitiga. Nah, jadi misalnya ada vektor A ya dengan vektor B ya dijumlahkan. Berapakah vektor A ditambah vektor B? Nah, jadi cara melukisnya itu seperti ini. Nah, dalam vektor itu kan mempunyai besaran arah ya. Jadi arahnya tuh jangan diubah-ubah. Ini kan vektor A arahnya ke sini nih. Gitu ya. Nah, ke sana. Jadi ke sini jadi begini. Terus yang vektor B ini sama ya arahnya juga tuh. Jadi nggak boleh berubah ya ketika dijumlahkan gitu, ketika digambarkan gitu ya. Nah, di vektor A ini kan di sini berarti titik awalnya kan. Nah, di sini titik akhirnya. Kemudian untuk yang vektor B, titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Nah, jadi untuk penjumlahan vektor A dan B, jadi begini, titik awal di vektor B ya, di vektor B, titik awalnya disimpan atau disatukan gitu ya ke ujung vektor A gitu. Nah, jadi seperti ini. Nih ya. Nah, ini Bapak geser ya. Ini kan sama tuh ya vektor B ya. Jadi ini disimpan di ujung vektor A seperti ini. Nah, gitu. Nah, penjumlahan vektor A dan B itu yang mana? Jadi yang ini nih. Nah, yang titik awal vektor A dengan ujung vektor B. Nah, jadi itu penjumlahannya di situ. Nah, jadi sini vektor A tambah B itu yang ini. Nah, kemudian metode jajar genjang ya. Jajar genjang juga sama. Cuman dia berbentuk jajar genjang ya. Ya, jadi gini, ini juga vektor A gitu ya. Vektor A tuh. Kemudian di sini vektor B. Caranya sama. Jadi titik awal vektor B disatukan ke ujung vektor A gitu ya. Gitu. Tapi ingat arahnya nggak boleh berubah ya. Karena vektor itu kan dia memiliki besar dan arah ya, jadi ngaruh. Kemudian, nah vektor B-nya, maaf. Nah ini vektor B-nya tuh ya, panjangnya sama ya. Tuh, tapi arahnya nggak berubah kan, sama tuh. Kemudian di sini ada vektor A juga. Tuh, dia akan membentuk jajar genjang ya. Nah, jadi yang dinamakan vektor A tambah vektor B itu yang ini. Dari pangkal ujung vektor A ya, titik awal vektor A ke vektor B. Gitu ya. Untuk yang metode jajar genjang ya. Jadi ada dua gitu, vektor B, vektor B, vektor A, vektor A. Dia membentuk jajar genjang ya. Nah, untuk yang penjumlahan vektor A dan vektor B-nya ini yang tengah ini. Nah, kemudian ada metode poligon. Nah, di sini ada penjumlahan 4 vektor ya. Ada vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Caranya sama seperti metode jajar genjang dan metode segitiga ya. Jadi menghubungkan ujung vektor A dengan titik awal vektor B ya. Tapi arahnya nggak boleh nggak boleh berubah ya. Nah, vektor A gitu ya, tuh sama ke atas gitu ya. Vektor B tuh ke bawah tapi rada ke kiri gitu. Vektor C terus menanjak ke atas, vektor D turun lagi ke bawah. Nah, jadi penjumlahan vektor tuh titik awal di vektor A sampai bertemu di titik ujung vektor D ya. Jadi ini nih yang dinamakan penjumlahan vektor A plus B plus C plus vektor D gitu ya. Nah, seperti itu kalau digambarkan ya. Nah, sekarang ini ada contoh soalnya. Nah, misalnya vektor A di titik 1,6, vektor B di 7,3. Nah, maka vektor A ditambah B adalah, jadi tinggal dijumlahkan ya. Nih.
1 ditambah 7, 6 ditambah 3 ya. Jadi harus sama. Misalnya sebelah kiri, di sini sebelah kiri. Di sebelah kanan jumlahkan dengan sebelah kanan gitu ya. Jadi 1 tambah 7, 6 tambah 3 hasilnya 8 dan 9 ya. Tuh, kalau misalnya berbentuk vektor kolom gini bagaimana? Nah, sama juga. Jadi jika vektor A-nya 3,4, kemudian vektor B-nya 2,5. Nah, jadi vektor A ditambah vektor B itu jadi 3 tambah 2, 4 tambah 5. Jadi yang atas dengan yang atas. Yang 4 jumlahkan dengan 5 ya. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5, 4 tambah 5 sama dengan 9 ya. Nah, itu untuk penjumlahan vektor ya. Jadi ada beberapa metode ya, tapi hasilnya sama kok. Tapi ingat, arah itu sangat menentukan ya. Jadi jangan merubah-rubah arah ya. Nah, ini sifat-sifatnya yang berlaku di operasi vektor ya. Ada komutatif. Nah, oh ini maaf ya, ada sama dengan ya. Bapak hapus dulu. Jadi vektor A ditambah vektor B itu hasilnya pasti akan sama dengan vektor B ditambah vektor A ya. Itu namanya komutatif. Kemudian ada sifat asosiatif ya atau pengelompokan. Jadi ketika vektor A ditambah vektor B ya dikurungkan, kemudian ditambah vektor C, maka hasilnya itu akan sama dengan vektor A ditambah vektor B tambah C ya dalam kurung ya. Nah, maka hasilnya itu akan sama. Nah, ini ada elemen identitas ya. Jadi vektor A ditambah 0 atau vektor 0 ya gitu ya. Nah, ini ada salah ketik lagi ya, maaf ya. Sama dengan vektor A ini. Bentar ya. Ini tuh hasilnya akan sama dengan vektor A gitu. Mana nih A-nya nggak muncul. Nah, gitu ya. Jadi vektor A ditambah vektor 0 itu akan sama dengan vektor 0 ditambah A dan sama dengan hasilnya A gitu ya. Jadi vektor A ditambah vektor 0 itu hasilnya A gitu ya, vektor A. Nah, ini ada inverse penjumlahan ya, seperti bilangan real ya. Di vektor juga ada ya. Jadi kalau ada vektor A, maka inverse dari penjumlahannya ya negatif vektor A gitu ya. Nah, jadi vektor A dikurangi vektor A, ya hasilnya vektor 0 gitu. Nah, jadi ini yang dimaksud vektor 0 seperti itu ya, di operasi vektor tuh. Jadi ketika ada vektor A, dijumlahkan dengan inverse vektor A, maka nanti hasilnya vektor 0. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang ada pengurangan ya. Nah, ini ada vektor A, kemudian ada vektor B. Nah, ingat di video pertama ya, vektor itu kan mempunyai arah ya. Jadi misalnya ada ini vektor B ya. Nah, tuh vektor B ini ya, tuh. Nah, ketika dia menjadi berbalik arah ya, maka dia kan arahnya juga akan berbalik ya, berlawanan gitu. Kalau misalnya kalian agak lupa, boleh ditonton lagi video pertamanya, ada di GCR ya. Jadi ketika vektor itu berubah tandanya menjadi negatif, maka dia akan berbalik arah. Nah, jadi sebenarnya untuk pengurangan ini, caranya itu seperti ini. Misalnya nih vektor A ke sana, vektor B ke bawah sini ya. Kalau misalnya kita A dikurangi B, B kan dia masih positif ya. Tuh, maka dia arahnya masih ke sana. Tuh, ke apa ya, ke sini. Ke bawah tapi agak ke kanan gitu ya. Nah, karena dia ini A dikurangi B, maka dia tuh berbalik arah. Ya, jadi ke atas tuh. Tuh. Jadi ke sebelah atas ya, agak ke kiri gitu ya.
nyerong ya, agak menyerong. Tapi ingat ya, untuk ini tuh gini nih, vektor negatif B-nya di titik awalnya ya, titik awal vektor negatif B yang ini nih, dia bertemu di ujung vektor A gitu ya. Untuk caranya seperti itu ya. Nah, jadi yang dimaksud vektor A min B itu yang ini, jarak dari titik awal vektor A sampai ke titik ujung vektor negatif B. Nah, jadi seperti itu untuk pengurangan A dikurangi vektor A dikurangi vektor B ya. Di sini kan kenapa berubah arah B-nya? Karena kan di sini min B ya. Jadi yang berbalik arah tuh ya min B. Kecuali kalau misalnya B min A. Nah, kalau B min A, jadi seperti ini nih ya. Nih, arahnya tetap gitu ya. Nih, Bapak copy dulu, paste. Nah, kemudian ini vektor B ya. Kemudian yang ini vektor A. Nah, ini kan vektor B. Bapak copy dulu. Biar lebih paham ya. Ini vektor B. Yang ini vektor A. Ya. Nah, ini kan kita ingin mencari vektor B dikurangi vektor A lah. A ya. Nah, jadi yang A-nya itu berbalik arah. Iya. Aduh, Nah, misalnya, jadi seperti ini. Nah ya, anggap sama lah ya. Nah, jadi yang ini tuh vektor negatif. Kok jadi sama dengan? Nah, gitu. Nah, ini jadi vektor negatif A ya, jadi arahnya yang berbalik gitu. Nah, vektor B min A itu yang mana? Yang ini. Jadi jarak dari titik awal vektor B sampai ke ujung vektor negatif A. Nah, jadi seperti itu. Ini Bapak copy dulu ya. Paste. Nah, hapus, cut. Nah, kok unyil ini vektor A-nya. Nah, dibesarkan dulu. Maaf ya, jadi agak lama. Nah, gitulah ya. Nah, jadi vektor B dikurangi A itu yang itu. Nah, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi yang ini vektor B dikurangi A itu ya. Jadi arahnya yang berubah ya. Kalau ketika vektornya itu negatif ya. Tuh, yang ke sana ketika negatif jadi ke bawah. Gitu ya. Untuk soalnya seperti ini contohnya. Misalnya vektor A di 5,4 dan B 4,5, maka vektor A dikurangi B. Nah, jadi caranya sama kayak penjumlahan gitu ya. Yang kiri dikurangi dengan yang kiri, yang kanan dikurangi dengan yang kanan. Jadi 5 dikurangi 4 itu 1, 4 dikurangi 5 itu negatif 1. Yang ini juga sama ya. Jika vektor A-nya 3,6, vektor B-nya 7,1, maka A min B 3 dikurangi 7, negatif 4, 6 dikurangi 1, 5. Ya, jadi seperti itu. Sekarang kita ke perkalian ya. Misalnya di sini ada vektor V. Nah, panjang atau besar vektor V, panjang atau besar vektor V itu adalah berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Jadi panjang atau besar vektor V itu 4. Nah, ketika dikali setengah, ya, jadi setengah V, jadi panjang itu jadi setengahnya. 4 dikali setengah itu kan 2 ya. Tuh, jadi 1, 2. Ya. Jadi setengah V itu gini. Kalau kita gambarkan gitu ya.
vektornya. Nah, kalau dikali negatif setengah V gimana? Nah, arahnya yang berubah jadi ke bawah. Kan dikali negatif ya. Negatif setengah ya. Jadi setengah dari, ini kan panjang vektor V-nya 4 ya, dikali setengah, negatif setengah ya. Jadi tetap panjangnya 2, tapi arahnya ke bawah. Nah, kalau dikali 2 gimana? Ya, tinggal dikali 2, jadi panjangnya 2 kali lipat dari panjang vektor V ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi panjang vektor 2V itu 2 kali panjang vektor V. Tuh, arahnya tetap ke atas. Nah, kalau dikali negatif 2 ya arahnya jadi ke bawah, tapi panjangnya tetap sama ya. Gitu. Nah, ini sekarang yang vektor G ya. Ini contohnya. Diketahui vektor G 3,2. Nah, tentukanlah 3G. Ya, tinggal dikali 3 ya. Vektor G-nya kan 3,2 ya. Jadi 3 kali 3 9, 3 kali 2 6. Nah, sekarang dikali negatif 3G. Nah, berapa? Ya, tinggal gini caranya. Negatif 3 dikali 3 itu negatif 9. Negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Ya, gitu. Jadi dikali masing-masing gitu ya. Yang atas kalau ke atas dikali negatif 3, yang bawah dikali negatif 3 ya. Nah, sekarang ini sepertiga G. Vektor G. Nah, tetap ya sama ya. Sepertiga dikali yang atasnya, sepertiga dikali yang bawahnya. Jadi sepertiga kali 3, sepertiga kali 2 ya. Sepertiga kali 3 hasilnya 1, sepertiga kali 2 hasilnya 2/3 ya. Gitu caranya. Nah, sekarang ada perkalian skalar 2 vektor. Nah, Pak, kok perkalian lagi? Kan tadi udah. Nah, kalau yang ini tuh perkalian skalar namanya tuh ya. Jadi dia tuh dikalikan oleh bilangan real. Kayak gini kan bilangannya 3, negatif 3, sepertiga ya. Itu kan bilangan real ya. Nah, jadi dia tuh namanya tuh perkalian skalar ya biasanya. Cuma di sini Bapak nulisnya perkalian aja sama aja. Cuman, nah, jadi yang ini tuh namanya perkalian skalar 2 vektor. Nah, jadi perkalian 2 vektor ya. Jadi ini vektor dikali vektor, kalau yang ini vektor dikali bilangan real. Nah, misalnya jika sudut yang diapit vektor A dan vektor B adalah alfa. Nah, jadi seperti ini. Misalnya ada vektor A dikali vektor B, kemudian membentuk sudut. Nah, yang ini. Jadi vektor A, nah yang ini tuh dibacanya dot ya. B. Jadi A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Misalkan panjang vektor A sama dengan 12 satuan dan panjang vektor B 5 satuan. Jika vektor A dan B membentuk sudut 60 derajat, tentukanlah A dot B. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya. Vektor A-nya itu 12, ya, panjangnya, atau panjang atau besarnya. Kemudian panjang atau besar vektor B itu 5. Kemudian sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B adalah 60 derajat. Ya, tinggal kita masukkan aja bilangannya. A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos A ya. Jadi 12 kali 5 kali cos 60 derajat ya. Jadi 12 dikali 5 kali setengah. Setengah itu dari mana? Setengah itu dari cos 60. Cos 60 itu setengah. Jadi 12 kali 5 itu 60. 60 dikali setengah. 60 kali setengah itu hasilnya 30 ya. Jadi seperti itu. Kemudian, oh udah habis ya. Nah, jadi di video kali ini Bapak cukupkan ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Bagi yang belum paham, boleh diulang lagi videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.